Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, tetap semangat terus. Jangan buat beri kesempatan kita untuk bermalas-malasan. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Nah, sebelum kita akan masuk pada materi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, hari ini kita khusus akan membahas tentang kontrak belajar, materi, dan penilaian selama 1 semester. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kuni Masrohati. Kalian bisa manggil saya Bu Kuni. Dan selama 1 tahun ke depan, untuk belajar Al-Quran hadis saya yang mengampu. Oke, yang pertama, kita langsung pada intinya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kontrak belajar. Terus yang kedua materi, yang ketiga penilaian. Nah, untuk kontrak belajar ini nanti kalian wajib mencatat di buku tulis. Setelah itu dicatat, kemudian dibubuhkan di paling atas itu nama kalian, nama lengkap dan kelas. Dan yang paling bawah itu dibubuhi tanda tangan kalian beserta orang tua. Oke, berikutnya materi itu adalah materi selama 1 tahun pelajaran. Yang ketiga itu penilaian. Penilaiannya itu seperti apa sih nanti akan saya jelaskan semuanya di sini. Sekarang kita masuk pada kontrak belajar. Oke, kontrak belajar. 1. Setiap awal pembelajaran semua siswa wajib mengisi daftar hadir di e-learning atau Google Form yang telah disediakan. Jadi nanti media pembelajaran yang saya gunakan itu 1 pakai e-learning atau Google Form. Kemudian yang kedua, presensi dimulai jam 8 sampai jam 10. Ingat, jam 8 sampai jam 10. Jika lewat dari jam itu maka dianggap alpa. Jadi jangan sepelekan untuk presensi ya. Dan saya minta kalian untuk benar-benar disiplin, tidak terlambat. Oke, yang ketiga, buku pelajaran berupa buku digital. Pastikan semua mendownload bukunya karena buku paket masih belum terbit. Untuk tahun ini materi Al-Quran hadis itu benar-benar baru. Jadi yang tersedia baru buku digital. Yang keempat, setiap jam pembelajaran akan di-share materi penjelasan baik berupa PowerPoint maupun video seperti yang sekarang. 5. Siapkan buku tulis khusus untuk mapel Al-Quran hadis. Khusus untuk mapel Al-Quran hadis, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. 6. Selalu sediakan Al-Quran terjemah ketika pembelajaran. Karena kita pelajaran Al-Quran hadis, maka akan sangat sering sekali bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu penting untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. 7. Kerjakan tugas sesuai jam pelajaran. Paling lambat jam 10 harus sudah selesai. Ingat, paling lambat jam 10 harus sudah selesai. Dan bagi yang tidak mengerjakan tepat waktu, maka nilai akan kosong. Bu ini tidak akan ngoyo lagi menagih anak-anak seperti kemarin. Nah, siapa yang belum selesai, maka cukup kalau tidak mengerjakan ya sudah nilai kosong. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk pada materi kelas 8 tahun pelajaran 2021 semester 1. Nanti selama 1 semester ada 3 bab yang akan kita pelajari. Bab 1 itu tentang tajwid. Bab 2 itu tentang Al-Quran. Bab 3 tentang hadis. Kembali ke bab 1. Tajwid yang akan kita pelajari nanti ada 3, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun. Bab kedua itu tentang Al-Quran dengan judul berbagi infak dengan sedekah. Nah, ayat Al-Quran yang kita pelajari di sini adalah Quran surah Al-Fajr surah 89 ayat 15 sampai 18, kemudian Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 254 dan 261. Dan bab ketiga yaitu tentang hadis dengan judul kuatkan iman dengan berbagi. Nah, hadis yang kita pelajari di sini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Nizam. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian di sini ada 2 macam. 1 pengetahuan, 2 keterampilan. Nah, setiap bab itu nanti akan saya ambil. Di sini tertulis ada 3 ya, setiap masing-masing bab. Nanti tidak selalu ketiganya itu akan digunakan. Jadi tergantung dari apa sih tagihan yang perlu kalian kerjakan pada bab itu. Oke, dari bab 1 ya. Dari bab 1 nanti bab 1, bab 2, bab 3 untuk pengetahuan itu bisa ujian tulis. Ujian tulis itu
Misalnya pilihan ganda yang kita kerjakan, ulangan-ulangan gitu ya, atau beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang kedua, ujian lisan. Ujian lisan ini nanti adalah praktek secara lisan. Jadi misal kalau tajwid itu bagaimana cara membaca mat iwat itu yang benar, mat layut yang benar, mat arti sukun yang benar gitu ya. Itu panjang pendeknya harus pas. Itu contoh ujian lisan. Atau kalau dalam bab Al-Quran, cara membaca Al-Qurannya yang Quran surah Al-Fajr tadi, Quran surah Al-Baqarah, kalian baca, kemudian kalian recording dan kirimkan ke saya. Terus kalau tugas itu biasanya praktek ya, praktek misalnya tajwid, saya minta untuk kalian untuk mencari contoh-contoh mat iwat dalam Quran surah apa gitu. Jadi selain contoh-contoh yang sudah disajikan, kalian cari di Al-Quran. Itu salah satu. Terus keterampilan sini ada portofolio, proyek, dan praktek. Jadi portofolio ini bisa include dengan penilaian pengetahuan yang tugas saya atau berupa checklist saya gitu ya, siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, itu masuk pada penilaian portofolio. Kemudian proyek itu nanti ada tagihan khusus yang kalian harus mengerjakan seperti membuat kaligrafi ya, atau hasil karya tertentu, itu yang dimaksud dengan proyek. Dan yang ketiga adalah praktek. Nah, praktek ini itu nanti bisa include dengan yang penilaian pengetahuan yang lisan. Jadi itu bisa masuk salah satu di situ, praktek untuk apa, mencari mat, kemudian praktek penerapannya bagaimana, seperti itu ya. Nah, ini cukup dari buku nih, penjelasan seperti ini. Kalau masih ada yang tidak jelas, nanti silakan ditanyakan pada kolom yang sudah saya sediakan di Google Form. Jadi nanti di Google Form itu saya akan mengirim 2 Google Form, satu yaitu presensi, yang kedua adalah untuk bukti kalian sudah menulis kontrak belajar. Kalau kalian ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Di situ saya sediakan 1 kolom untuk pertanyaan dari kalian. Dia sifatnya tidak wajib, tapi silakan ditanyakan. Nanti ketika saya cek, saya lihat kalau ada pertanyaan, maka akan saya jawab dan jawabannya akan saya share ke wali kelas. Begitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ingat, disiplin dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.